Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. Gitu, Mas. Jadi artinya ya mungkin ketika nanti berkoar-koar ini kan netizen atau teman-teman teman-teman yang memperhatikan perkara ini kan mereka mempunyai penilaian sendiri, baik itu terhadap saya maupun terhadap Yusuf Mansur maupun pihak-pihak yang terlibat ya, gitu Mas. Ya. Jadi mereka mungkin ada upaya diam juga biar nanti misalnya warung steak tidak tersenggol dan lain sebagainya. Tetapi kan warung steak ya, grup warungku terdiri dari warung steak, kemudian Bebek Slamet, kemudian ayam goreng Mas Mono. Ini kan yang membocorkan ke publik ini kan justru Yusuf Mansur sendiri, Mas. Betul. Saya juga tidak tahu kalau Yusuf Mansur tidak membocorkan itu, tidak tahu. Dan ternyata warung steak itu mulai share saham di warung steak itu 2010. Kebetulan 2010 itu kan 2009 kami setor uang, di 2010 awal macet mereka justru malah berinvestasi di warung steak. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan bagi kami dan investor lainnya yang uangnya hilang sampai dengan saat ini tidak kembali, Mas. Jangan-jangan uang kami yang diambil dari jamaah JBN ini untuk bisnis warung steak kan. Jadi begini, Mas. Kita cuma minta partisipasinya kepada para netizen yang mendukung kepada saya untuk menjauhi Yusuf Mansur ya, begitu. Karena kan jangan nanti sampai jadi korban lah, artinya begitu, Mas. Jadi termasuk mungkin mereka karena ini tahu pemilik warung steaknya itu adalah Yusuf Mansur dan kawan-kawan, sementara uang kami ini belum pulang dari 2010, 2009 sampai dengan 2024 ini belum pulang. Nah, tentu mereka juga rasa simpati, rasa empatinya ada, sehingga mereka boikot warung steak begitu, Mas. Ya. Ini ada artikel juga yang menarik dari insertlife.com gitu Pak. Kekayaan disorot, 8 penampakan rumah Yusuf Mansur yang megah cocok untuk healing. Nah, ini mulai media juga menyoroti tentang kekayaan YM ini Pak. Yang mana ini berbanding terbalik dengan kasus-kasus YM sendiri. Karena kalau melihat bahwa YM ini dalam perkara ini diputuskan kalah dan wajib membayar 4 miliar, ya tentunya ini tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki saat ini begitu Pak ya. Iya, begitu Mas Adi. Jadi kekalahan 4 miliar ini kan sebenarnya bagi Yusuf Mansur itu hanya sekuku hitam juga nggak ada, Mas. Iya. Karena kan Yusuf Mansur ini juga baik itu atas pernyataannya sendiri, itu mereka kan sebenarnya mengatakan bahwa mereka adalah orang yang tajir melintir lah, begitu ya. Nah, kemudian kalau mereka misalnya ini bukan misalnya ya, ini ada kekalahan dan mereka harus suruh membayar 4 miliar 75 juta, bagi Yusuf Mansur sebenarnya kecil. Cuman niat Yusuf Mansur ada atau tidak begitu. Iya. Tapi yang jelas jumlah nilai nominal itu adalah berdasarkan putusan pengadilan yang diputuskan oleh majelis hakim. Artinya putusan yang diputus oleh negara. Dan kita ingatkan juga, Yusuf Mansur kan sesumbar ketika kalau ada masalah dengan keuangan berkaitan dengan saya, datang aja lo ente ke rumah, ana bayarin kan. Nah, kalau toh nanti harus masuk pengadilan, ujung-ujungnya kalau ana kalah kan ana cuma suruh bayar, gua bayarin. Nah, mudah-mudahan Yusuf Mansur masih ingat dengan kata-kata itu begitu ya. Nah, jadi harapan saya janganlah sampai nanti perkaranya inkrah lalu kami eksekusi, nanti justru akan menjadikan aib Yusuf Mansur yang lebih besar begitu, Mas. Iya. Ya, kan ini berkaitan dengan wan prestasi, Mas. Artinya ingkar janji kan, begitu. Jadi iya. Dulu mengatakan dan berkaitan dengan berkaitan dengan batu bara ini. Ya.
berkaitan dengan batu bara ini, para investor tuh ada 250 yang setor Ya. ke yang setor investasi, uang investasi ke Yusuf Mansur. Itu bodong atau tidak? Apakah itu silahkan tanya kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan lah itu, gitu Iya, Mas. iya, iya. Ya, dulunya Ya, mengatakan bahwa jikalau ada masalah yang harus diselesaikan, silakan datang saja ke rumah. Atau betul betul. mengatakan di Instagram live terus, kemudian di pesantren juga ada gitu. Tetapi kalau setelah ditatangi 2 kali Pak ya, ditantang mubalah juga mangkir ternyata begitu kan. Ya, jadi sebenarnya begini Mas Haji, sebenarnya ini kan tidak tiba-tiba kami melakukan gugatan, upaya Ya, hukum ini kan tidak. Sebenarnya kepada Yusuf Mansur itu kami terlebih dahulu sebenarnya mengajak mereka untuk persuasif Mas. ya, ya, Artinya memang sudah pernah kami surati begitu ya dari Jamaah Masjid Darussalam, kami minta untuk ke Darussalam, ayo kita berbicara karena uang investasi kami sampai dengan saat ini tidak pulang, ayo kita berbicara secara baik-baik kan begitu. Itu pernah kami surati Mas. ya, ya, Nah, kemudian mereka juga tidak pernah datang. Nah, justru mereka keluar-keluar di TV mengingkari bahwa tidak pernah ada investasi, ya, tidak terlibat dalam investasi. Nah, artinya kan seolah-olah kami inilah sebagai investor itu yang memfitnah Yusuf Mansur kan begitu kan? ya, betul, betul. Nah, makanya akan kami uji begitu. Ya, Nah, berkaitan dengan itu, kami juga minta masih secara Islami juga, ya udah deh, kalau kamu mengatakan kamu tidak terlibat, sementara saya sendiri itu melihat Yusuf Mansur berpresentasi di dalam Masjid Darussalam, menawarkan bisnis batu bara itu kan begitu. Ya udah kalau kamu mengingkari, sementara kami ini setor uang sesuai dengan instruksinya Yusuf Mansur, ayo kita secara Muslim kita mubahalah kan begitu. ya, ya, Nah, kami undang juga ke Masjid Darussalam sebanyak 2 kali, suratnya masih ada itu kan. ya, Ternyata Yusuf Mansur tidak datang juga. Karena mereka keluar-keluar kalau mau menyelesaikan ke rumah saja, saya bersama teman-teman investor Masjid Darussalam ini, kami mendatangi rumahnya 2 kali. Justru tidak diterima, yang satu ditinggal pergi kemana, yang sekali ditinggal pergi ke luar negeri, yang satu ditinggal pergi ke Banyuwangi atau ke Bali begitu. Nah, karena ini sudah jalan buntu, terpaksalah kami waktu itu bermubahalah sepihak di hadapan rumah Yusuf Mansur dan itu disaksikan oleh beberapa awak media begitu ya. ya, Nah, dan selanjutnya ya terpaksa upaya hukum ini kami ajukan begitu untuk membuktikan siapa sih yang berbohong, siapa yang mulutnya ember, yang benar ini investor Jamaah Masjid Darussalam atau Yusuf Mansur. Makanya diuji di pengadilan 2 kali ya kan. Perkara saya nomor 28 di Jakarta Selatan, perkaranya Bu Ili 147 di PN Bogor. Ternyata pokok perkara menyatakan bahwa Yusuf Mansur ini adalah Yusuf Mansur dan kawan-kawan One Prestasi. Itu poin penting bagi kami bahwa kami sudah terlepas tidak, kami bukan orang yang memfitnah, tetapi kami menyatakan suatu kebenaran di hadapan publik begitu Mas. ya, 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 ya. Artinya Itu secara Mas. persuasif, secara baik-baik sudah diupayakan dengan mengundang 2 kali ya ke Masjid Darussalam, kemudian mendatangi rumahnya langsung, tetapi juga tidak ada tindakan kooperatif dari pihak PJM gitu Pak. Baik, Pak Zeni, ini kan dulu Betul betul. pada saat perkara Pak Zeni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada saat dibenarkan oleh Pak Zaini, ini ada upaya dari IM untuk menghubungi Pak Zaini untuk mengajak islah gitu, untuk mengajak berdamai mungkin bisa dikatakan gitu. Apakah ada upaya-upaya seperti itu lagi Pak sekarang Pak? Betul aja. Jadi beberapa hari setelah kemenangan saya, kebetulan waktu itu Yusuf Mansur sedang menunaikan ibadah haji. Mereka dari Mina itu menghubungi melalui WA. Yang saya duga kuat ini dari Yusuf Mansur karena ini sudah saya cek juga ke teman-teman, katanya Ya, memang benar nih nomornya Yusuf Mansur begitu. ya. Mereka mengajak saya untuk berbicara hanya 4 mata, Mas. Hmm,
hanya 4 mata untuk membicarakan ini, ya kan? Kemudian tidak boleh melibatkan siapapun kan begitu. Ya. Tapi kan perkara batu bara ini sudah menjadi konsumsi publik. Kalau saya hanya nanti menemui Yusuf Mansur hanya 4 mata, nanti apa kata dunia, Mas, begitu? Betul. Iya kan? Oleh karena saya tidak mau nanti menjadi fitnah dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak saya tanggapi, Mas. Itu. Ya. Walaupun ada juga setelah WA itu masuk, beberapa lama tidak saya jawab, kemudian ada juga telepon dari nomor yang sama ini masuk ke nomor saya. Tentu ini dari Yusuf Mansur. Mereka mengatakan sedang di Mina waktu itu. Kalau ini nanti tempatnya Bu Ilis diajak seperti itu, tentu Bu Ilis juga akan mengatakan, karena ini kan sudah ada putusan pengadilan, apa yang harus dirundingkan kan begitu. Betul. Putusan pengadilan kan sudah jelas menghukum tergugat 1, tergugat 2 sampai dengan tergugat 5 itu untuk membayar kerugian material sebesar 4.075.000.000. Artinya Yusuf Mansur tinggal bayar saja sesuai dengan putusan pengadilan itu. Selesai kan urusannya dengan Bu Ilis gitu. Iya. Mungkin menganggap Pak Zaini Mustafa ini seperti lawyer lain yang udah masuk angin tapi ternyata tetap kokoh begitu, Pak. Insya Allah mudah-mudahan doakan saya ketika berjuang, saya tidak main di 2 kaki, saya akan bermain di 1 kaki. Mudah-mudahan Mas doakan saja. Semoga saya istiqomah untuk berjuang ya, amal ma'ruf nahi mungkar gitu, Mas. Baik. Dan kokoh dengan pendirian begitu, Mas. Yang pasti ya masyarakat tetap mendukung di belakang Pak Zaini. Pak Zaini, terkait dengan diamnya Yusuf Mansur selama ini terkait perkara-perkaranya, apakah ini juga upaya untuk melindungi supaya nama warung steak ini tidak tercemar begitu, Pak? Ya mungkin begitu, Mas. Jadi artinya ya mungkin ketika nanti berkoar-koar ini kan netizen atau teman-teman yang memperhatikan perkara ini kan mereka mempunyai penilaian sendiri, baik itu terhadap saya maupun terhadap Yusuf Mansur maupun pihak-pihak yang terlibat ya, gitu, Mas. Jadi mereka mungkin ada upaya diam juga biar nanti misalnya warung steak tidak tersenggol dan lain sebagainya. Tetapi kan warung steak ya, grup warungku terdiri dari warung steak, kemudian Bebek Slamet, kemudian ayam goreng Mas Mono. Ini kan yang membocorkan ke publik ini kan justru Yusuf Mansur sendiri, Mas. Betul. Saya juga tidak tahu kalau Yusuf Mansur tidak membocorkan itu, tidak tahu. Dan ternyata warung steak itu mulai share saham di warung steak itu 2010. Kebetulan 2010 itu kan 2009 kami setor uang, di 2010 awal macet mereka justru malah berinvestasi di warung steak. Nah, itu menjadi suatu pertanyaan bagi kami dan investor lainnya yang uangnya hilang sampai dengan saat ini tidak kembali, Mas. Jangan-jangan uang kami yang diambil dari jamaah JBN ini untuk bisnis warung steak kan begitu, Mas. Karena kan setelah uang investasi kami store kan mereka yang tahu, Mas, uangnya kemana itu. Iya. Karena memang ini tenggang waktunya kebetulan sekali, Pak ya, 2009 perkara batubara, kemudian 2010 ini masuk warung steak itu, Pak. Iya, betul Mas Haji. Betul. Pak Zaini, ini ada laporan dari netizen di berbagai daerah ini mengatakan bahwa cabang-cabang atau outlet warung steak ini mulai sepi, Pak. Nah, ini apakah jangan-jangan ini upaya dari Pak Zaini menyuruhkan boykot ini berhasil gitu, Pak? Ya setidak-tidaknya begitu ya. Jadi begini, Mas, kita cuma minta partisipasinya kepada para netizen yang mendukung kepada saya untuk menjauhi Yusuf Mansur ya begitu. Karena kan jangan nanti sampai jadi korban lah, artinya begitu, Mas. Jadi termasuk mungkin mereka karena ini tahu pemilik warung steaknya itu adalah Yusuf Mansur dan kawan-kawan, sementara uang kami ini belum pulang dari 2009 sampai dengan 2024 ini belum pulang. Nah, tentu mereka juga rasa simpati, rasa empatinya ada, sehingga mereka boikot warung steak begitu, Mas, atau usaha Yusuf Mansur lainnya begitu. Nah, itu terserah kepada para netizen sendiri, Mas, begitu. Ya mungkin ada kesadaran dari masyarakat itu, Pak, apalagi terkait dengan
putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor ini yang menyatakan IAN bersalah ini Pak. Ini juga menjadi alasan untuk masyarakat untuk memboikot produk-produk milik IAN begitu Pak, mungkin Pak. Bisa jadi Mas, bisa jadi ya. Ya, Dan baik Pak. ketika itu dilakukan ya terima kasih kepada para netizen. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih begitu Mas. Baik, Ya. baik, baik Pak. Baik Pak, mungkin ada statement terakhir Pak Yes. yang disampaikan Pak.